Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia dimanapun Anda berada. Dan pagi ini sembari beraktivitas, kayaknya kurang ya kalau nggak dengerin Andin. Yes, Andin hadir hari ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Dan kali ini bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan sudah hadir hari ini yang bergabung dengan Andin ya, ada Bapak Dr. Andes Haji Sunarno, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sunarno. Selamat pagi Mbak Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk para pendengar Radio Gemilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Sunarno? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Andin. Ya. Oke, selalu seger ya Pak ya. Iya. Baik. Oke, selain Pak Sunarno hari ini juga sudah hadir ada Pak Joni Kristianto. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana? Selamat pagi juga seluruh pendengar Gemilang FM. Gimana kabarnya hari ini Pak? Udah lama nggak ketemu ya Pak? Long time no see, masih awet muda aja ya. Semakin awet tambah muda. Oh tambah muda ya. Apa nih Pak resepnya tambah awet muda? Itu giginya berkurang tambah muda. Kayaknya resepnya yang penting tebel ya dompetnya ya Pak ya. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, akan berdiskusi terkait optimalkan potensi pariwisata Jawa Tengah untuk kesejahteraan warga. Seperti yang kita tahu bahwa Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, mulai dari wisata pegunungan, wisata bahari, wisata budaya hingga wisata kulinernya. Dan pastinya diperlukan sinergitas dan kerjasama semua pihak guna mengembangkan pariwisata di Jawa Tengah yang nantinya diharapkan mampu menunjang program perekonomian masyarakat. Untuk itu kita bahas hari ini bersama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Kominfo Jawa Tengah. Oke, langsung aja Andin ke Pak Sunarno dulu nih Pak. Bapak, menurut Bapak seperti apa sih potensi pariwisata yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Dapil Bapak? Silakan Pak. Ya, baik Mbak Andin, selamat pagi. Ya, menurut hemat kami, khususnya di Dapil 8 Jawa Tengah, yaitu terdiri dari Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang, menurut hemat kami memiliki potensi wisata yang luar biasa. Khususnya di Kabupaten Magelang. Demikian pula Jawa Boyolali sudah mulai mengembangkan sektor pariwisata. Jadi sangat potensi dan ini menjadi peluang masyarakat untuk bisa yang berminat barangkali ya, untuk bisa berkecimpung dan ikut mengembangkan dunia pariwisata dunia di Jawa Tengah. Dan khususnya lagi di Dapil 8, lebih khusus lagi di Magelang ini, karena kita tahu Magelang ini memiliki Borobudur ya Pak ya? Iya, Borobudur, dasar punya magnet yang luar biasa. Ya, jadi sangat potensi menurut hemat kami. Ya. Oke, apalagi setelah COVID, sudah tidak ada COVID lagi ya Pak ya? Iya. Pariwisata di Jawa Tengah khususnya Magelang juga menjamur di mana-mana. Iya. Melihat antusias itu semua seperti apa Pak? Iya, jadi sehingga ya harus ditangkap sebagai peluang, baik itu pemerintah, kemudian pelaku wisata sendiri, masyarakat, agar masing-masing berpeluang. Seperti pemerintah ini memberikan payung hukum regulasi. Kalau saya lihat di Magelang ini juga sudah berkembang desa-desa wisata. Ya, sudah difasilitasi pemerintah. Dalam ini Bupati telah menerbitkan surat-surat keputusan bagi desa-desa wisata yang potensial. Ini sebagai satu bentuk payung hukum. Kemudian dari situlah kita bisa membina lebih lanjut, bahkan dari provinsi sudah ikut menganggarkan untuk desa wisata itu. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah. Kemudian para pelaku wisata juga harus bersinergi untuk saling bergotong royong, bahu membahu,
terutama juga pengelola wisatanya harus betul-betul dikelola dengan manajemen yang modern, dengan bagus, dengan mengutamakan wisata pesona pariwisata yang dikelolanya, sehingga merupakan daya tarik dan masyarakat juga bisa memanfaatkan peluang itu dengan mengembangkan usaha UMKM, rumah makan, perhotelan, transportasi. Itu saya kira sangat potensi untuk itu, karena saya melihat sektor pariwisata melakukan daya ungkit ekonomi yang sangat tinggi. Betul. Artinya dari situ banyak cabang-cabang ekonomi yang bisa dikembangkan. Itu Mbak Andin. Ya. Baik. Nah, saya juga ingin mendengar tanggapan Pak Joni ya terkait dengan bagaimana sih potensi pariwisata yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Dapil Pak Joni. Apalagi mungkin ya sekarang tren pariwisata juga sudah naik ya Pak ya, dengan adanya medsos gitu ya. Pokoknya udah tempatnya bagus aja, rame gitu ya Pak ya. Gimana menurut Pak Joni? Silakan Pak. Kalau kita bicara dunia wisata, jadi kita ngomong di Kabupaten Magelang misalnya begitu. Mungkin ini yang karena pendengarnya di Kabupaten Magelang ya, juga mungkin Kota Magelang juga, bahwa Kabupaten Magelang sejak lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata karena ya adanya beberapa keunggulan yang dimiliki, termasuk kemudian juga keberhasilan dari pemerintah kabupaten, termasuk di dalamnya adalah masyarakat, partisipasi dari masyarakat untuk pengembangan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magelang sendiri. Yeah. Contoh mungkin yang kita mungkin tidak pernah bayangkan itu adalah bahwa rumah dicat warna-warni, lalu itu pun menjadi satu destinasi wisata yang laku kan begitu. Ya tentu kita berharap bahwa dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun juga terutama partisipasi dari masyarakat, jangan sampai kemudian kepariwisataan ini menjadi rusak karena perilaku kita kan gitu. Karena orang berpariwisata itu, orang berwisata itu pengennya asik, seneng kan begitu lah. Kalau kemudian di jalan ketemunya sama konvoi motor, gangster dan lain-lain kan juga agak susah kita itu. Tentunya ini beberapa hal yang harus diperhatikan betul, bahwa mungkin kecanduan atas keinginan untuk keliling-keliling pakai motor warwer itu kan itu menyandu loh, buktinya motornya mahal-mahal itu harganya itu. Kecanduan seperti itu ya tidak mendukung. Termasuk juga harapan kita perilaku dari masyarakat di sekitar objek wisata, di sekitar destinasi wisata dapat betul-betul menjadikan suatu kesadaran bahwa salah satu jalan rezekimu itu lewat ini, janganlah kamu rusak, mengganggu para wisatawan, menawar-nawarkan barang dengan agak maksa-maksa begitu, jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Tetapi saya melihat begini, kebetulan Pak Narno, bahwa saya itu kan juga masuk di Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah. Jadi kalau kita lihat peta tata ruang Jawa Tengah, terutama untuk Kabupaten Magelang dan Kota Magelang itu nanti akan menjadi satu perlintasan yang sangat menarik. Kalau kita bisa mengagendakan melihat kota Solo itu, kita melihat Solo itu begitu berkembang, itu karena menjadi terminal banyak jalan. Dari Semarang yang menuju ke Surabaya, nanti Solo menuju Jogja kan gitu. Tolnya seperti itu. Itu di sebelah timur Sindoro Subeng, di sebelah timur Merapi Merbabu kan gitu. Dan di sebelah barat Merapi Merbabu itu ada Magelang. Yang besok juga posisinya sama, akan menjadi titik temu banyak jalan tol. Dari Semarang menuju Jogja, nanti lewat Magelang, lalu Pekalongan, Wonosobo, Magelang, Jogja, nanti juga ada titik di Kota Magelangnya. Dan di samping itu juga termasuk yang nanti dari mana itu? Jogja Cilacap itu kan nanti dari Purworejonya juga ada titik juga di Magelang. Artinya di sini besok menjadi perlintasan besar Magelang ini. Banyak hal bisa ditawarkan. Tinggal bagaimana kita bisa menciptakan suatu ekosistem di mana orang berwisata ke Magelang itu menikmati betul. Nah di sini menurut kami ya tentunya yang harus difikirkan adalah bagaimana mengedukasi baik itu terhadap semua
pihak yang terlibat dalam kepariwisataan agar orang itu datang enjoy. Karena orang wisata itu orang yang mayoritas datang pergi pengen buang duit kan begitu. Iya. Pengen ngelihat-lihat yang namanya Neval Van Java saja kan gitu. Itu jalannya naik pasti bensinnya boros itu. Itu kesananya udah boros sekali nyampe ke sana kan itu mengeluarkan uang. Cuman kalau kita melihat kalau mungkin bagi kita yang terbiasa orang sana kan sih dideloki opo kok gelem bayar kan begitu. Mungkin juga hal-hal yang lain di situ. Nah, tentunya satu peluang yang besar karena saya asumsinya begini, di dalam peperangan itu tidak ada orang wisata. Nah, jadi bagaimana kita menjaga perdamaian di Indonesia ini dan termasuk di dalamnya khususnya di Kabupaten Magelang agar para dunia kepariwisataan tetap berjalan. Karena kalau kita nanti rusuh-rusuh mencekam kejahatan tinggi, kriminalitas tinggi, saya yakin orang mau berwisata pun juga akan takut. Ya. Benar. Begitu, Mbak Oke, ya karena tadi Pak Sunarno juga sudah menjelaskan ya bahwa sebenarnya pariwisata itu juga memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di Jawa Tengah. Nah kalau menurut Pak Joni sendiri, kan biasanya di destinasi wisata ada beberapa penjual-penjual ya Pak ya, penjual-penjual UMKM juga itu yang berada misalnya di luar destinasi gitu untuk para wisata membeli jajanan gitu ya Pak ya. Nah menurut Pak Joni sendiri seperti apa? Karena ini kan ada peran dari pariwisata sendiri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat begitu. Iya, kalau saya begini, saya bukannya kemudian chauvinis bukan. Dalam arti chauvinis di sini membenci kelompok lain tidak. Tapi dalam arti begini, bahwa harus mulai dibikin sebuah regulasi, sebuah peraturan, di mana mereka yang berjualan di sekitar objek wisata itu memang harus kemudian dari koordinasi atau memang berasal dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata, kan begitu. Sehingga komitmen mereka para pedagang-pedagang UMKM ini untuk betul-betul bisa satu menjaga ketertiban, kebersihan dan lain-lain memang betul-betul bisa dijaga. Yang kita seringkali abaikan adalah masalah disiplinnya. Berjalan 1, 2, 3 minggu, oke, lama-lama karena serakah, wah ini lalu dagangannya mulai maju di depan kios misalnya itu. Akhirnya jalanannya menjadi agak sempit, orang akhirnya nggak datang. Kalau orang nggak datang lagi, mereka kan melihat wah ini lorong ini kok mulai ruwet kan begitu. Nah, tingkat disiplin itu yang perlu. Cuman biasanya ya Amit, warga kita itu sebenarnya juga bukan masalah warga juga, ini sifat kelas dari burjuasi. Pedagang itu burjuasi, itu memang seenaknya Mbak. Itu memang seenaknya. Kalau tidak ada satu ketegasan yang betul, mereka bisa jadi satu lorong itu mau pengen mereka habisi semua untuk mereka kan begitu. Itu yang kemudian harus jadi aturan betul, penegakan disiplin sehingga dunia kepariwisataan kita betul-betul bisa berkembang dengan baik. Dan pastinya diberikan alokasi khusus ya Pak ya, tempat-tempat untuk para UMKM seperti stand-stand gitu ya Pak? Iya, dalam perencanaannya sudah harus itu. Jadi kan nanti kalau kita lihat pola-pola yang sekarang, itu kan kelihatan pintu masuknya mana, orang berwisatanya diarahkan kemana, kan bisa diarahkan sebenarnya itu. Bisa diarahkan kemana-mana, lalu ketika pintu keluarnya kemana lah, itu mungkin bisa mulailah di situ tentang UMKM itu mulai bisa dilewati. Jadi jangan sampai UMKM nanti masuk ke destinasinya. Orang baru ngelihat pemandangan, tahu-tahu singgol Pak, kaosnya ditumbasi Pak, kan begitu, mengganggu sekali itu. Itu saya pernah ada pengalaman seperti itu, tak tinggal pulang aja. Wah nggak enak di sini kan begitu. Baik, lagi-lagi harus memang diatur lebih baik ya Pak ya. Iya betul. Baik. Dan kali ini Andin mau sapa dulu yang baru saja bergabung bersama kita hari ini, ada Bapak Sukardiano yang biasa kita panggil Pak Godres ya, panggilan sayangnya. Selamat pagi Pak Sukardiono. Semangat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah cerah. Luar biasa ya Pak ya. Hari ini janjian kah sama Pak Joni pakai topi? Wajib itu. Satu barisan soalnya. Tapi beda style ya Pak ya? Bukan begitu. Laki-laki itu pakai topi, nggak pakai behel. Iya. Baik. Pak Sukardiono, ini hari ini kita ngobrol terkait dengan optimalkan potensi pariwisata Jawa Tengah untuk kesejahteraan warga. Nah, tadi Pak Joni dan juga Pak Sunarno sudah menjelaskan terkait dengan potensi yang ada di Jawa Tengah ya, pariwisata khususnya. Nah, kalau menurut Pak Sukardiono seperti apa
Silakan Pak. Ini sangat menarik pariwisata. Ya. Era sekarang ini pariwisata sudah merupakan suatu kebutuhan. Betul. Di level apapun, tidak hanya milik orang-orang yang non sewu notabene haik dalam hidupnya, tapi semua lapisan masyarakat pariwisata ini berwisata itu sudah merupakan kebutuhan. Betul. Sering kita lihat di hari-hari libur, hari Minggu atau yang lain, keluarga dengan sepeda motor, 2 anaknya walaupun menyalahi aturan lalu lintas, mau ke Penang, mau ke gunung, mau kemana, mau ke renang. Nah, itu kan kebutuhan wisata yang luar biasa. Nah, ini untuk di Jawa Tengah, wabil khusus di Kabupaten Magelang sangat pas. Karena kita punya potensi alam yang sangat-sangat luar biasa. Ada di lereng-lereng pegunungan yang begitu indah nuansa alamnya. Nah, ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan para non sewu, para masyarakatnya yang di sekitar itu harus adaptif terhadap apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika berwisata. Kayak tadi Mas Joni bilang, kalau ketika masuk aja sudah ditawari kaos itu kan risih, tawari buntelan risih. Nah, hal-hal seperti itu menjadi masukan kita. Jadi para wisatawan ini harus benar-benar dilayani super prima. Betul. Dan berasa sangat-sangat nyaman, diberi kebebasan, jangan diganggu-ganggu tentang penawaran-penawaran. Karena secara alamiah orang datang ditawari apapun itu kurang respect, karena butuh kebebasan. Nah, ini masyarakat setempat juga harus adaptif. SDM tentang UMKM di situ juga harus menyesuaikan, karena pariwisata itu sebisa mungkin yang ngambil keuntungan adalah masyarakat setempat. Jangan sampai investor-investor asing luar yang masuk dan penduduk setempat menjadi penonton. Nah, ini kan jangan sampai. Nah, ini masyarakat setempat juga yang harus menyesuaikan. Jadi memang ini terkait pengelolaannya juga ya Pak ya. Betul, seperti kayak di Ketep itu kan ada stand-stand UMKM yang sudah disediakan gitu ya Pak ya. Gitu. Dan kita dari DPRD Jateng itu kan ada aspirasi untuk pembangunan jalannya. Untuk pembangunan infrastruktur. Betul. Karena orang juga akan selalu nanya, ayo berwisata misalnya ke Tol Kayangan, mesti nanya jalannya seperti apa. Ketika penawaran jalannya udah bagus, selama dalam perjalanan itu disuguhi keindahan alam, orang akan respect. Nah, akses jalan ini dari teman-teman DPRD provinsi juga bisa membantu lewat Pokir. Baik. Ini menarik sekali ya terkait infrastruktur ya Pak ya. Karena memang di Kabupaten Magelang sendiri untuk akses ke tempat-tempat wisata juga masih kurang ya Pak ya, terkait dengan infrastruktur, misalnya jalan rambu-rambu seperti itu ya Pak ya, dan pembatas jalan. Nanti kita akan bahas bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita break dulu, dan Sobat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung di Jamos Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Stay tune hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, channel musik dan informasi. Hai teman pemilih, mulai tanggal 24 Juni sampai 24 Juli 2024 adalah tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit pemilih untuk Pilkada 2024. Siapkan kartu keluarga atau KK dan EKTP Anda untuk dicocokkan oleh petugas Pantarlih yang akan datang ke rumah. Petugas Pantarlih mengenakan identitas Pantarlih, mengenakan rompi, topi, dan dibekali SK Pantarlih secara resmi dari PPS atas nama KPU Kabupaten Magelang. Ayo, sukseskan coklit. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 agar bisa menggunakan hak pilih di Pilgub Jawa Tengah dan Pilbub Magelang pada Rabu Pon 27 November 2024. Suara Anda menentukan nasib Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang 5 tahun ke depan. Ayo, sukseskan Pilgub Jateng dan Pilbub Magelang. Rukun lan guyub bangun Magelang bersama KPU Kabupaten Magelang. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar
agar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Pilkada itu tentunya penting untuk kita. Menurut kalian gimana? Pilkada mencari pemimpin yang terbaik. Pilkada itu memilih kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakilnya. Pilkada bulan November kan? Aku akan datang ke TPS. Nah, sudah pada tahu kan? Dan walau berbeda partai, berbeda pilihan, mari kita jadikan pilkada kita nanti pilkada damai. Sudah siap ya ikut dan sukseskan pilkada? Siap, kan pilkada untuk kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beri aku kesempatan untuk bisa merindukanmu. Jangan datang terus. Beri juga aku ruang bebas dan sendiri. Jangan ada terus. Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu itu baik untuk kita. Pagi-pagi aku menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Baik buruk perubahanku tak akan kau sadari. Kita berevolusi. Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya, kita butuh ruang. Menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai.
kita tetap butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai, oh rasanya sepi. Menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Menjelang siang kau tahu sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai, tak lagi sepi bisa ku hargai. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, sembilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku.
Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih untuk Anda Sobat Gemilang yang masih terus bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pastinya masih bersama dengan Andien kali ini, Bapak-bapak dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Joni dan juga Pak Sunarno. Oke, langsung aja kita lanjut lagi terkait dengan tema kita hari ini adalah optimalkan potensi pariwisata Jawa Tengah untuk kesejahteraan warga. Baik, saya ke Pak Sunarno dulu nih. Bapak, menurut Bapak, apa saja sih Pak faktor-faktor yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di Jawa Tengah? Silahkan Bapak. Ya, baik. Di Jawa Tengah ini tadi saya sudah menyampaikan sangat potensial. Oleh karena itu, faktor yang bisa mengembangkan Jawa Tengah yaitu keterlibatan 3 unsur tadi. Oke. Pemerintah, pelaku wisata, dan juga masyarakat sendiri. Yeah. Ini harus bersinergi di bawah manajemen yang baik. Oke. Sehingga daya tarik Jawa Tengah sebagai destinasi wisata ini akan lebih berkembang lagi. Oke, Pak. Ya. Baik, tadi sempat dibahas ya Pak ya bersama Pak Godres bahwa sebenarnya infrastruktur itu penting sekali Pak, akses jalan gitu ya Pak ya, di pariwisata di Kabupaten Magelang khususnya. Nah, menurut Bapak seperti apa? Apakah bisa ada penambahan anggaran gitu ya Pak ya untuk menambah mungkin seperti akses infrastruktur dan juga rambu-rambu di setiap jalan dan juga pengaman di setiap jalan gitu. Menurut Bapak seperti apa? Silakan Pak. Oh, sangat bisa. Ya. Dan secara skop regional dan nasional kemarin dan yang akan datang sudah direncanakan dan dilaksanakan, antara lain masalah infrastruktur jalan. Jadi nanti karena tadi khususnya Magelang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena merupakan kawasan strategis nasional KSN, maka akan difasilitasi oleh baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sarana prasarana infrastrukturnya dan lain sebagainya. Sebagai contoh, jalan tol dari Mbawen sampai Jogja ini nanti akan dibangun dan diharapkan akan selesai tahun akhir 2026. Oke. Sekarang ini sudah di Jogja hampir 85% sudah bisa dipastikan hampir selesai. Kemudian untuk Magelang ini baru proses pembebasan tanah. Oke. Dan setelah saya cek datanya baru sekitar 20% pembayaran ganti ruginya. Ganti untungnya ya itu kemudian itu jalan tol sehingga nanti banyak pilihan dan juga sudah barang itu akan memperlancar pariwisata. Yang kedua akan dibangun dan sekarang ini hampir 85% yaitu Masjid Agung Jawa Tengah 2 yang di Sawitan. Nah, ini juga dalam rangka memfasilitasi para wisatawan nanti karena diharapkan Borobudur setiap tahunnya yang akan datang diperkirakan 20 juta pengunjung diharapkan ya, sehingga itu perlu fasilitas seperti itu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya sudah sekarang dibangun dan insya Allah September nanti akan diresmikan oleh Presiden yaitu pengelolaan sampah terpadu. Jadi sampah-sampah yang ada di Pasuruan di Magelang ini nanti akan diolah menjadi rupiah yaitu jadi bahan baku industri yang digunakan pabrik-pabrik di Cilacap. Itu yang infrastruktur. Kemudian jalan-jalan provinsi, kami dari provinsi juga secara bertahap telah mengoverlay jadi jalan-jalan di aspal mulus lagi dengan hot mix, itu antara lain dari Kota Magelang menuju ke Wonosobo, yaitu lewat Bandungan, Kaliangkrek, Kajuran, terus ke ini secara bertahap juga akan di overlay. Kemudian sekarang kita ketahui
di Kota Magelang juga ada flyover yang telah dibangun ya. Ini adalah sarana prasarana dalam rangka menunjang pariwisata juga. Kemudian jalan dari Tegarejo menuju Kopeng ini juga secara bertahapan dilebarkan dan di-overlay. Jadi itulah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi demi berkembangnya pariwisata di Jawa Tengah. Oke, baik. Nah, saya langsung aja ke Pak Sukardio nih. Tadi Pak Sukardio juga yang paling pertama membahas terkait dengan infrastruktur karena memang penting sekali ya Pak ya untuk akses jalan tempat-tempat pariwisata. Kalau tadi Pak Sunarno sudah menjelaskan dengan adanya tol ini nanti akan memudahkan masyarakat untuk ke tempat-tempat pariwisata lain ya Pak. Pak Sukardio seperti apa Pak? Iya, betul sekali. Tol sebagai jalan nasional, jalan sumbu utama. Alat transportasi, tidak kalah pentingnya adalah mulai cabang-cabang jalan dari tol menuju tempat-tempat rekreasi. Ini sangat penting karena rekreasi wisata itu paling ada beberapa faktor yang akan menarik di situ. Yang pertama yaitu prasarana, yaitu jalan transportasi, nyampe ke tempat tujuan itu seperti apa. Kedua, kenyamanan selama sepanjang perjalanan itu sebisa mungkin disuguhi panorama yang luar biasa, yang rindang, yang rimbun, yang menarik. Juga keamanan, baik keamanan di jalan juga keamanan dari gangguan manusia. Ini juga sangat penting. Betul. Karena di sini mau bahagia, jangan sampai ke tempat rekreasi malah tidak bahagia, gitu. Nyampe tujuan kita harus bisa menikmati keindahan alamnya, keindahan lingkungannya, keindahan prasarana. Dan yang tidak kalah penting adalah makanannya. Oh, ning ono makanane sing enak ini, spesifik Magelang. Getuk cotot yang luar biasa misalnya. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan juga ada wisatawan, tapi ini jumlahnya biasa kecil, itu yang nyari sensasi. Itu juga banyak Mbak. Jadi kalau jalannya baik malah nggak seneng. Dia mungkin milih yang punggung gunung, yang jalan kaki yang menantang, itu juga perlu dipikirkan. Iya, betul banget. Gitu, Mbak. Jadi memang akses di tempat-tempat yang seperti pegunungan juga perlu diperhatikan ya Pak ya. Apalagi kan ini provinsi jalan provinsi di Magelang sendiri kan panjang ya Pak ya. Kadang juga ada yang wisata ke Boyolali, jalannya kan begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat selama ini, semisal kita ngelihat Nepal Van Java, kita ngelihat Ketepas, kita ngelihat Negeri Kahyangan, itu sarana ke lokasi sudah lumayan walaupun bagus. Yang jadi permasalahan kadang adalah tempat parkir. Lah parkir ini kadang-kadang ganggu bau jalan, kadang-kadang mengganggu lalu lintas jalan umum. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi jangan hanya untuk keuntungan, tapi parkir ini benar-benar si pengunjung itu benar nyaman, tapi tidak mengganggu lalu lintas. Ini juga penting juga ini. Oke, jadi pelaku wisatanya juga harus mikirin penambahan lahan juga ya Pak ya untuk tempat parkirnya. Oke, Pak Joni ingin menanggapi Pak terkait dengan infrastruktur ini kan memang penting banget ya Pak ya. Melihat mungkin Pak Joni juga sering gitu ya main-main ke tempat wisata gitu. Menurut Pak Joni sendiri seperti apa? Infrastruktur tidak hanya jalan. Jadi saya yakin Mbak Andin itu kalau sedang teman itu orang menjemukan Mbak Andin itu. Karena apa? Pengennya foto. Ya. Itu yang paling utama Pak. Pengennya foto, pengennya foto, lalu pengen kemudian live, entah itu live TikTok lah, atau mungkin di Instagram atau apa, pengennya live. Nah, salah satu infrastruktur di wilayah Magelang ini menurut kami yang kurang adalah di infrastruktur telekomunikasinya. Coba kita jalan dari Bandungan menuju ke Kaliangre itu. Itu kita bisa lihat, ini jalan utama ini. Berapa banyak tempat yang nggak ada sinyalnya. Jadi orang mau live nggak bisa, hanya menjadi tempat yang tidak menarik karena mau live saja susah kan gitu. Nah di sini tentu bahwa kecenderungan orang wisata pada hari ini, kalau zaman dulu wisata itu kita gelar tikar lalu makan-makan satu keluarga asik gitu. Foto-foto itu nggak terlalu kan begitu. Tetapi sudah berbalik sekarang, mode sudah berbalik di mana sekarang bahwa mengabadikan momen-momen itu
individual maupun secara kebersamaan begitu itu menjadi utamakan. Nah, tentunya kita harus bisa menangkap bahwa peluang mereka yang menginginkan mengabadikan dirinya sendiri tempat-tempat wisata atau proses menuju tempat wisata itu ya harus kita akomodir. Tentunya ya ini mungkin tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi kok dengan Kementerian Kominfo ya harapannya ya, tetapi bahwa menjadi satu harapan ini juga kemarin kami dalam rapat pansus rencana tata ruang wilayah juga kita sampaikan bahwa infrastruktur telekomunikasinya jangan sampai putus di jalan provinsi. Minimal di jalan provinsi dulu. Kan itu. Sehingga ketika nanti orang-orang datang ke tempat-tempat wisata khususnya di Kabupaten Magelang ini mereka bisa menikmati betul bahwa ada satu saluran-saluran komunikasi yang tidak terputus di situ. Baik, ini terkait dengan infrastruktur untuk live TikTok atau live IG gitu ya Pak ya, terkait dengan teknologi. Sebenarnya itu juga ada peran tersendiri untuk mempromosikan ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Joni sendiri, apa sih Pak peran teknologi dalam pengembangan pariwisata, khususnya dalam mempromosikan potensi wisata di Jawa Tengah? Silakan Pak. Saya kemarin sempat suatu ketika berwisata. Itu ketika mau berangkat, ya kita browsing dulu. Browsing dulu, misalnya di YouTube misalnya itu kita coba ngelihat tempat wisata viral di Klaten, misalnya begitu. Nah, itu kita melihat, oh ada tempat-tempat sini, akhirnya kita bisa merangkai rute. Berarti kalau mau berangkat supaya nggak bolak-balik harus sini dulu, baru setelah itu sini kan itu ngepaske. Misalnya misalnya Kabupaten Magelang lah, oh ada pemandian yang itu airnya dingin berarti jangan datang ke situ pagi. Kita bisa ngepaske melihat dari peran teknologi ketika menginformasikan kepada kita terkait dengan rute maupun terkait dengan kondisi tempat wisatanya. Oh kalau wisata ke Puntuk Setumbu, itu berarti bagusnya adalah untuk melihat matahari terbenam, misalnya begitu. Sehingga jangan sampai datang ke sana ngepasi siang-siang mau ngapain kan begitu, paling-paling hanya ke restonya saja. Dan selain itu juga teknologi informasi salah satu mungkin yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Jadi kalau kita seorang yang menganggap bahwa pariwisata itu sebagai satu sektor perdagangan juga kan begitu, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, tentunya ini pasti salah satu yang menjadi komponen utama dari marketing adalah masalah promosi. Bagaimana bisa mempromosikan. Kita mungkin tidak tahu ada perkembangan apa sih di Borobudur misalnya. Oh ternyata di Borobudur sekarang kita nggak perlu jalan kaki jauh-jauh. Kenapa? Karena begitu kita datang, misal ya ini, kita datang sudah ada fasilitas mobil yang bisa ngajak kita keliling, berhenti di satu tempat, orangnya turun, lihat-lihat naik mobil lagi, nanti keliling lagi, misalnya seperti itu. Itu bisa juga diinformasikan lebih cepat. Tentu itu akan menarik. Karena kalau kita membayangkan yang namanya Candi Borobudur itu pasti itu harus orang yang fit itu yang ke sana. Sedangkan yang tubuhnya nggak fit nggak bisa. Tetapi ketika fasilitasi seperti itu diadakan, diinformasikan, mereka yang sebelumnya wah jangan ke Borobudur lah, nggak kuat kakinya ini, dengkulnya wis ra kuat, ternyata oh iso ternyata sekarang itu karena kita bisa ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Baik, Pak Sukardiono, menurut Pak Sukardiono promosi pariwisata di Jawa Tengah sudah maksimal belum Pak? Apa harus seperti apa Pak promosinya? Silakan Pak. Marketing atau promosi itu tidak ada berhentinya Mbak, karena kita akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen, kebutuhan dari pariwisata. Dan setiap saat tempat pariwisata juga harus berbenah diri, bersolek diri, mungkin dalam skala jangka pendek misalnya tiap tahun harus dirubah tata ruangnya atau fasilitasnya. Nah, itu kan wajib karena kejenuhan di sini yang diharapkan dari tempat wisata itu setelah datang kan pengen datang lagi. Jangan sampai datang wes setahun rono kok mengono kaya. Itu kan jangan sampai. Iya, tapi kadang-kadang viral dulu Pak. Nanti kalau itu udah deh, setelah itu udah gitu. Gimana itu Pak? Ini kan tantangan pariwisata. Jadi untuk promo itu tidak henti-hentinya. Jadi tidak ada batasnya, sudah bagus atau enggak bagus itu karena itu jalan terus. Jadi bagus pada tempat tertentu. Tapi juga banyak non sewu
wisata-wisata desa yang latah, tonggo desone bikin pariwisata melok-melok, kenyataannya dana desa hanya mangkrak. Itu juga ada walaupun nggak banyak. Ini kan jadi evaluasi karena bagaimanapun yang dipakai itu dana negara gitu. Jadi promosi itu sangat-sangatlah penting dan kunci suksesnya suatu tempat pariwisata untuk memamerkan, untuk mempromokan, untuk menginformasikan nyampe ke dapur sekalian. Orang dapur tuh tahu kalau Borobudur seperti ini, Ketepas seperti ini, Nepal Van Java seperti ini, detailnya tahu. Tidak, orang dalam rumah pun ilustrasinya sudah nyampe ke tempat tujuan itu. Jadi besok minggu saya akan ke sana. Itu promo sangat-sangatlah penting. Betul. Bagus nggak bagus harus jalan terus gitu. Oke, baik. Sekar Langit kok nggak disebut. Bapak sering ke Sekar Langit, Pak? Sekar Langit. Untuk kalau bahasanya Mas Joni hanya untuk selfie aja karena tempatnya tidak begitu luas, tapi cukup menarik karena itu keindahan air terjunnya juga sangat alami dan luar biasa. Baik. Oke, Pak Sunarno, mungkin bisa menambahkan juga ya kalau tadi sudah membahas terkait tentang tantangan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sukardiono terkait dengan promosi. Nah, bagaimana dengan tantangan dalam pengembangan pariwisata, Pak? Karena mungkin ada beberapa pariwisata yang stuck gitu ya, Pak ya. Maksudnya akhirnya tutup gitu. Menurut Pak Sunarno seperti apa, Pak? Baik, Mbak Adin. Jadi harus kreatif ya. Kreatif menyesuaikan dengan pasar kita. Pariwisata juga hampir semua segmen ada ya, tapi kan ada pilihan tertentu. Termasuk juga katakanlah dulu ada konsep hubungannya pariwisata di Solo sama di Borobudur yang namanya jalur Sosebo. Solo, Selo, Borobudur. Jadi ketika nanti ada connecting, wisatawan dari mancanegara turun di bandara di Sumarmo, mau ke Borobudur lewat jalur Solo, Selo, Borobudur. Itu akan membuka itu. Kalau jalur ekonomi terbuka, nanti kan dampaknya akan ekonomi. Seperti sekarang ini Selo sudah mulai berkembang. Ada namanya di Selo itu tempat wisata baru. Itu sudah mulai tumbuh berkembang. Dulu kan Selonya sendiri sudah berkembang, Ketepas, kemudian nanti ke Borobudur. Tidak hanya Ketepas, di Tol Kayangan sekarang sudah mulai ramai dan sebagainya. Jadi membuka jalur-jalur wisata baru, yang dulu belum terpikirkan itu. Kemudian promosi ini juga penting. Tidak harus sinergitas dengan para pelaku wisata. Saya melihat sudah ada lembaga yang namanya Jawa Promo, yaitu suatu forum organisasi untuk promosi pelaku wisata DIY dan Jateng, di mana itu mempromosikan destinasi baik di Jogja maupun Jateng itu sampai ke luar negeri. Dulu mungkin itu bisa dikembangkan lagi seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini, bisa dikemas demikian rupa sehingga jangkauannya kan tidak menaruh ruang dan waktu, sehingga akan lebih luas lagi. Tapi lembaga atau forum ini bisa dikembangkan lagi. Java Promo itu pelaku wisata, ya ada perhotelan, ada transportasi, ada direktur destinasi, ada tempat-tempat wisata itu digabung ini, dan Pemda. Dan Pemda. Jadi ini sangat saya kira sangat bagus. Baik. Bapak-bapak, ini sudah ada yang masuk pertanyaan di WA kami di 081578968968. Selamat pagi Bapak-bapak, saya Imron dari Muntilan. Terkait dengan pengelolaan pariwisata, apa yang harus dilakukan saat kami kekurangan modal untuk pemeliharaan atau mungkin bagi newbie ya sebagai pelaku usaha? Apakah pemerintah bisa membantu terkait permodalan atau mencarikan investor? Terima kasih. Terima kasih Mbak Endin. Khususnya kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ya sudah memberi
kesempatan bagi khususnya pelaku wisata, khususnya UMKM untuk bisa mendapat bantuan permodalan dari APBD provinsi. Dengan syarat bahwa ini bantuan ini bukan untuk perorangan tapi untuk kelompok. Dan kelompok itu harus memiliki yang namanya sudah berbadan hukum. Itu surat keterangan yang menyatakan bahwa betul-betul kelompok ini sudah punya usaha, sudah terorganisir, ya, tidak fiktif. Ya. Ketika syarat itu sudah ada, maka bisa diajukan lewat pokok-pokok pikiran dari teman-teman anggota DPR. Dengan catatan harus diajukan setahun sebelumnya. Jadi umpamanya untuk tahun anggaran 2026 katakannya, karena 25 ini sudah hampir ditutup. Itu proposalnya harus masuk Februari 25. Ya, itu untuk anggaran 2026. Sehingga kalau itu berminat sejak sekarang lengkapilah syarat-syarat itu. Yang terutama surat berbadan hukum. Ya. Itu diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Perundangan di Jakarta. Tapi bisa ditempuh melalui jalur cepat, yaitu ya kita bekerjasama dengan notaris. Notaris itu bisa memfasilitasi, tapi karena mereka kan lembaga swasta juga ada biayanya, tapi tidak mahal ya, sekitar 2,5 juta. Ya, ketika itu sudah bisa didapatkan surat berbadan hukum itu, insya Allah kami dari provinsi bisa memfasilitasi. Begitu Mbak Andi. Jadi memang harus melewati beberapa proses juga ya Pak ya? Iya, tidak bisa langsung diajukan langsung keluar dananya, melalui proses perencanaan, verifikasi dan lain sebagainya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ismi yang ada di Mungkit. Selamat pagi Bapak-Bapak. Kepariwisataan dan ekonomi kreatif merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, karena kegiatan pariwisata selalu terkait dengan apa yang dapat dibelanjakan di daerah wisatawan. Oleh karena itu, penyediaan karya ekraf sebagai produk khas daerah wisata sangat dibutuhkan. Bagaimana ini pendapat dari Bapak-Bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pengembangan dari ekraf ini? Ke Pak Sukardiono, silakan Pak. Mbak Ismi dari Mungkit, itu usulan yang sangat bagus untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Dua sisi, memang benar dua sisi yang tidak bisa terpisahkan antara ekonomi kreatif masyarakat setempat dengan pariwisata. Karena tujuan utama pemerintah mengadakan pariwisata, baik itu pemerintah desa, kabupaten ataupun swasta, itu yang utamanya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Ismi, seperti tadi yang sudah dipaparkan Bapak Haji Sunarno, ketika kelompok itu sudah ada legalitasnya, dinotariskan, teman-teman DPRD bisa membantu usulan lewat pokok pikiran yang nanti permodalan, tapi itu juga harus dipertanggungjawabkan, bukan merupakan suatu income, dan itu suatu kelompok juga, kelompok yang sudah dilegalkan. Tidak mahal kok legalitas untuk handcraft itu. Paling-paling kalau lewat notaris, bener Pak Haji Sunarno, itu 2 juta nyampe 2,5 juta. Dan bisa usulan tiap 2 tahun sekali, karena kalau berturut-turut nggak bisa, tapi sekarang bisa usulan, besok off, tahun berikutnya usulan lagi gitu. Baik, ada pertanyaan lagi nih, satu pertanyaan lagi kayaknya ini untuk Pak Joni ya Pak ya, karena menanggapi terkait dengan pedagang-pedagang Pak yang menjualkan di sekitaran destinasi wisata. Menurut Pak Joni seperti apa nih jalan keluar bagi kami yang tidak ada tempat ataupun space untuk bisa berjualan, karena memang kami sudah ingin melakukan suatu peluang untuk menjual di daerah destinasi wisata ini. Dari Mbak Elvi yang ada di Kali Angkrik, silakan. Pak Skardio. Mbak Elvi. Mbak Elvi. Oh iya. Pak Joni, silakan. Saya kok ingat nama Elvi ya. Elvi Skysi ya Pak. Itu Mbak Andin loh yang bilang loh ya. Ya Mbak Elvi, jadi begini. Ini sebenarnya terkait dengan rencana
rencana dari pemerintah sendiri. Oke. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Sukardiono, Pak Narno, bahwa menjamurnya aktivitas pariwisata. Masing-masing wilayah pengen punya wisatanya, mungkin iri, tapi iri yang baik tentunya. Iri itu daerah itu ada wisata kok bisa ramai, kesejahteraan meningkat kan begitu. Tetapi lalu kemudian terpacu, saya ya dibikin lah, tanpa berpikir bahwa aktivitas wisata itu juga aktivitas bisnis. Yang ada hitung-hitungannya, modalnya berapa, nanti produknya apa, harga berapa, promosinya bagaimana, tempatnya itu memungkinkan akhirnya konsumen untuk datang atau tidak, kan begitu. Akhirnya akan terjadi ini. Nah, sebenarnya pemerintah bisa memberikan regulasi. Itu pengajuan wilayah-wilayah wisata baru itu diperbolehkan atau harus ditolak. Kan seperti itu. Karena tentu ketika diperbolehkan pasti ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus muncul. Misalnya bahwa dengan tempat wisatamu seperti ini kapasitas kunjung sekian, maka tempat parkirmu harus sekian luas. Harus dipikirkan itu. Tadi yang menjadi problem bahwa tempat parkir di tempat-tempat wisata itu menjadikan satu gangguan malah. Termasuk di dalamnya adalah bahwa dengan kapasitas wisata sekian, artinya yang diperbolehkan untuk mereka berdagang sekian orang, sekian kios, sekian tenan kan gitu. Yang itu tentunya bahwa tenan-tenan itu tempatnya itu harus disediakan juga. Tidak boleh kemudian bahwa kita membiarkan mereka meliar gitu, menjadi liar, mereka berkeliling seperti itu, seperti tanpa ada keteraturan. Nah ini sebenarnya sebuah keberanian kita untuk tidak hanya mengejar pada kuantitas atau jumlah tempat-tempat wisata baik yang lama maupun baru, tetapi juga kita mencoba untuk meningkatkan kualitas juga. Ketika kualitas tempat-tempat wisatanya itu bisa dijaga, bisa dinaikkan, tentu harapannya adalah tempat wisata itu akan punya kecenderungan dari tahun ke tahun tingkat kunjungannya bisa naik. Harapannya kan namanya bisnis. Bisnis kalau jumlah yang ditransaksikan tidak naik kan ya berbahaya itu. Itu berbahaya. Karena apa? Karena kebutuhan ke depan dengan adanya banyaknya persaingan itu juga akan mengurangi kan itu, mengurangi omset itu hal yang wajar. Ya seperti yang sebenarnya satu strategi yang salah mungkin yang kita ambil adalah dengan memacu sekian banyak desa untuk menjadi desa wisata. Yuk jadi desa wisata. Karena yang terjadi adalah ketidakmampuan mereka mengelola secara bisnis atau tempat-tempat wisata itu membuat banyak tempat-tempat wisata yang akhirnya mangkrak. Karena apa? Dibuka sudah nggak ada pengunjung. Sifat dari bisnis pariwisata itu adalah bisnis jasa. Dan sifat dari bisnis jasa itu cuma satu. Transaksi harus teratur, rutin. Kalau tidak ada transaksi rutin itu berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita istilah overhead atau pengeluaran rutinnya itu tetap. Mereka yang bekerja di sana tetap bayaran semua, perawatannya tetap semua, dan apa itu semua. Kalau kemudian tingkat kunjungan tidak tinggi, transaksinya tidak sering, itu juga pasti secara bisnis tidak layak. Gitu. Itu yang kemudian harus dipikirkan oleh teman-teman. Termasuk untuk Mbak Elvi tadi, bagaimana cara saya supaya bisa dagang ke sana? Ya coba hubungi kelompok sadar wisatanya, Pok Darwis ya. Pok Darwisnya, misalnya saya punya ini dagangan ini bagus ini untuk wisatawan kayaknya menarik itu. Bahwa ini bagian dari ekonomi kreatif di wilayah kami kan begitu. Kalau kelompok sadar wisatanya kemudian memberikan perizinan untuk berjualan di tempat wisata yang dituju itu, tentu itu suatu hal yang baik. Tetapi juga jangan terlampau percaya diri bahwa produk kita itu yang kita anggap itu bagus itu di mata orang lain bagus ya belum tentu. Karena seperti tadi disampaikan oleh dari mana tadi, dari Muntilan ya. Dari Muntilan atau dari Mungkit tadi tentang hubungannya dengan ekraf, ekonomi kreatif. Yang dimaksud ekonomi kreatif itu apa? Kan begitu. Kan itu dulu. Karena ekonomi kreatif itu lebih kepada gagasannya. Bukan barangnya, tapi lebih ke gagasannya. Barang itu mengikuti. Kamu punya gagasan apa?
Karena mungkin bisa jadi ekonomi kreatif yang kita mungkin tidak pernah bayangkan itu sesuatu yang sederhana-sederhana. Misalnya ada limbah berupa ilalang misalnya, atau mungkin rumput-rumputan, ternyata bisa kita bikin jadi sesuatu. Itu gagasannya yang mahal, bukan rumputnya. Sehingga nilai barang itu ditentukan bukan dari bahannya, tapi dari seberapa mahal gagasanmu. Kalau gagasannya gagasan mahal, pasti barangnya jadi mahal. Kalau gagasan kita itu ya nyun ngapunten ya, saya bukan menghina. Kalau cuman cobek saja, itu dari zaman dahulu kala orang bikin cobek. Jangan anggap itu ekonomi kreatif. Kan itu, jangan lagi ekonomi kreatif lagi itu. Ekonomi kreatif itu sesuatu yang baru, yang itu tergantung pada kreativitas dan teknologi informasi. Bagaimana kemudian untuk meyakinkan gagasan kita memang bagus, dan kemudian bisa diyakinkan oleh teknologi informasi, orang bisa menangkapnya dan bisa dihargai mahal. Dan orang-orang yang akan membeli pun cenderungnya pasti akan membelinya walaupun dibikin imitasi di banyak tempat, orang beli, kalau nggak belinya dari sana nggak asik. Oke, baik. Begitu. Ya, oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya untuk obrolan hari ini terkait dengan seperti apa sih harusnya sinergitas yang perlu dibangun antara pemerintah, masyarakat atau sektor wisata dalam mengoptimalkan potensi pariwisata. Nanti kita ngobrol terkait hal itu. Dan Sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan ada terus di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pulang kuliah lapar. Time to eat. Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apa lagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Nah, tuh tahu. Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih, udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya.
Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan masih bersama Andin, tentunya ada Pak Sunarno dan juga Pak Joni. Kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait optimalkan potensi pariwisata Jawa Tengah untuk kesejahteraan warga. Oke, saya ke Pak Sunarno dulu. Bapak, seperti apa sih Pak sinergitas yang perlu dibangun antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan potensi pariwisata? Silahkan Bapak. Oke, Mbak Andin, jadi ya saling bekerja sama ya, dalam rangka untuk mencapai hasil yang optimal. Itu harus kerjasama. Faktor yang harus dipertimbangkan efektif dan efisien, jadi tidak terlalu banyak. Karena ini juga pariwisata itu kan ekonomi ya, jadi harus mempertimbangkan biaya sedikit tapi hasilnya banyak kan gitu. Nah ini harus ada sinergitas antara pelaku pariwisata, pemerintah dan masyarakat. Jadi bagaimana kerjasamanya ya saling saling menguntungkan. Sehingga diharapkan kalau untuk kerjasama akan bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena sektor pariwisata tadi saya sampaikan banyak sektor yang bisa dikembangkan di situ. Nah, kemudian dari segi keuangan ini saya minta pelaku-pelaku terutama di perbankan ini juga diminta untuk memberi kesempatan kepada para pelaku wisata untuk ketika dia kesulitan tentang permodalan dan sebagainya bisa bekerja sama. Ini saya lihat di Jawa Tengah ini kan di sekitar Pudak Payung ini akan dikembangkan suatu wisata beragam ya di sana. Ada sekitar 8 hektar yang sekarang sedang dibangun dan di situ ada
Bank Artomoro namanya. Itu yang memfasilitasi semua itu. Jadi ini salah bentuk kepedulian dari pelaku perbankan untuk bisa mengangkat potensi pariwisata menjadi suatu kekuatan ekonomi yang produktif. Ya. Jadi kerjasamanya ya saling menguntungkan beberapa pihak, baik itu pemerintah nanti kan kalau wisatanya bisa berkembang kan pajak bisa masuk, kemudian pelaku wisatanya juga bisa mengambil keuntungan. Itu pemerintah paling tidak akan membuka masyarakat akan dibuka lapangan kerjanya. Jadi begitulah kira-kira sinergi yang diharapkan. Iya. Dan kalau di Kabupaten Magelang sendiri sudah saling menguntungkan ya Pak, adanya VW ya Pak ya, bisa wisata satu ke sekreatif satu itu lainnya. juga. Ya. Di samping fenomena itu kan juga mengurangi beban Borobudur yang kalau semuanya pengunjung langsung ke candi kan berat ya, nanti bisa musibah di sana. Tapi kan dengan berurutan diputar-putar dulu, nanti naiknya bergiliran, itu kan satu bentuk kreativitas yang bagus. Oke, baik Pak Joni, tanggapannya Pak terkait dengan apa yang harus dilakukan, sinergitas ya yang perlu dibangun antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Silakan Pak. Pada dasarnya pemerintah itu adalah regulator, membuat aturan. Tentu ketika membuat aturan banyak ahli-ahli yang akan dilibatkan di dalam situ. Termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli ekonomi. Dan tentulah ahli-ahli ekonomi terbaru kan begitu, yang memahami juga terkait dengan kepariwisataan. Karena pariwisata berbeda sifat bisnisnya dengan yang lain. Meskipun pada titiknya sama, yaitu laba kan begitu. Sebagai regulator tentu diharapkan muncul peraturan-peraturan yang kemudian memang bisa menunjang perkembangan kepariwisataan. Termasuk di dalamnya adalah bahwa harus dikembangkan satu genre berpikir bahwa pajak-pajak atau retribusi yang didapatkan dari pariwisata ya sebagian harus kembali ke dunia pariwisata. Apakah untuk infrastruktur jalannya, untuk infrastruktur penerangan jalannya, untuk telekomunikasinya dan yang lain-lain. Ini harus ada genre berpikir seperti itu. Jangan sampai uang pariwisata karena Magelang itu pasar banyak, lalu uangnya itu dipakai untuk hal yang lain yang nggak ada hubungannya pariwisata. Sebagian besar dilakukan seperti itu ya nggak akan menunjang. Karena sejatinya bahwa uang pajak itu sebenarnya kembali, cuman dalam bentuk yang lain. Seperti kita itu bayar pajak PBB kan gitu, lalu kemudian pengembaliannya adalah ada rumah tidak layak huni untuk kemudian dibangun kan gitu, diperbaiki, direhab. Dan terhadap pelaku wisata terutama ya sebelum melakukan aktivitas untuk berbisnis di bidang wisata, tentu menjadi concern adalah pelaku usaha itu sifatnya seperti pedagang. Tentu bahwa kehati-hatian, administrasi dan hal yang lain harus dijaga betul. Dan untuk bagaimana masyarakatnya, tentu bahwa masyarakat pun di sini juga diminta untuk bisa bersinergi bersama-sama dengan pelaku usaha untuk kemudian menciptakan ekosistem yang baik. Jangan sampai orang datang ke tempat wisata akhirnya kapok karena parkiran karcis tulisannya 4.000 tapi nariknya 10.000 misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian malah menghancurkan bisnis wisata itu sendiri. Jadi akhirnya percuma orang berbisnis wisata, kemudian juga percuma juga pemerintah bikin regulasi kalau kemudian sikap dari masyarakat tidak menunjang proses bisnis dari dunia wisata itu sendiri. Begitu Mbak Ani. Pak Sunarno, terakhir apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat termasuk pelaku pariwisata dan pelaku UMKM di sekitar tempat wisata? Silahkan Bapak. Iya, terima kasih Mbak Andin. Jadi kami menghimbau pada masyarakat yang khususnya pelaku wisata, karena Anda sudah memilih di bidang pariwisata, maka pegang teguhlah prinsip Sabta Pesona untuk bisa mengelola destinasi Anda dengan sebaik-baiknya. Ya, aman, nyaman, ramah dan pelayanan yang sebaik-baiknya lah. Kemudian masyarakat juga mulai dibudayakan tentang hidup bersih. Jadi
tempat wisata itu juga menjadi milik kita bersama, tidak hanya para pelaku, sehingga merasa ikut memiliki. Kalau merasa ikut memiliki kan merasa ikut memelihara, pemeliharaannya lebih lanjut, merawat dan sebagainya. Dengan kesepahaman berpikir seperti itu, maka ada kerjasama yang baik antar pelaku usaha, masyarakat, dan tadi pemerintah melindungi dengan mengayomi dan membuat aturan-aturan yang bisa dilakukan dengan baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sunarno dan juga terima kasih Pak Joni untuk waktunya hari ini. Sama-sama, Mbak Terima kasih Andi, juga untuk Pak Sukardiono. Sukses terus dan sehat-sehat ya Pak ya. Amin. Oke, baik. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagongan Musyawarah bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.